Salam kerahiman. Kita ketemu lagi ya, hari ini tanggal 11 Juli. Kita akan baca dari diary nomor 969 dan 970. Itu tentang pengajaran ilahi. Sebelum kita mulai, kita seperti biasa, kita mulai dengan doa pembukaan. Kita minta kepada Santa Faustina untuk berdoa syafaat untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diary 969. Hari ini aku pergi untuk bermeditasi di hadapan Sakramen Maha Kudus. Ketika aku menghampiri altar, kehadiran Allah memenuhi jiwaku. Aku membenamkan diri dalam samudra kealahannya dan Yesus berkata kepadaku, "Putriku, semua yang ada adalah milikmu." Aku menjawab kepada Tuhan, "Hatiku tidak menginginkan suatu pun selain Engkau, oh harta hatiku." Atas segala anugerah yang Kau berikan kepadaku, syukur kepadamu, oh Tuhan. Tetapi hanya hatimulah yang aku inginkan. Meskipun luar biasa, tanpa Engkau surga itu tidak ada artinya sama sekali bagiku. Engkau sungguh-sungguh tahu, oh Yesus, bahwa aku terus-menerus seolah-olah pingsan karena merindukan Engkau. Ketahuilah ini, putriku, bahwa Engkau sekarang sudah mengecap apa yang baru akan dinikmati jiwa-jiwa lain di alam kekekalan. 970. Tiba-tiba jiwaku dibanjiri dengan terang pengetahuan Allah. Oh, apakah aku akan mampu mengungkapkan meski hanya sedikit apa yang dialami jiwaku ketika beristirahat di dekat hati Sang Maha Agung yang tak terselami? Aku tidak dapat merumuskannya dalam kata-kata. Hanya jiwa yang telah mengalami rahmat seperti itu, sekurang-kurang sekali dalam hidupnya yang akan mengetahuinya. Ketika aku kembali ke kamarku, aku merasa bahwa aku beralih dari kehidupan sejati kepada kematian. Ketika dokter datang untuk memeriksa denyut nadiku, ia sangat heran. "Suster, apa yang terjadi?" "Suster tidak pernah memiliki denyut nadi seperti ini." "Aku ingin tahu mengapa denyut nadi suster begitu cepat." "Apa yang dapat aku katakan kepadanya kalau aku sendiri tidak tahu bahwa denyut nadiku begitu cepat? Aku hanya tahu bahwa aku sedang sekarat karena merindukan Allah. Tetapi hal ini tidak kukatakan kepadanya, karena bagaimana mungkin dalam hal ini obat dapat memberikan pertolongan." Itu diary 969 dan 970. Hari ini kita belajar ya tentang pengajaran ilahi. Dikatakan, hari ini aku pergi untuk bermeditasi di hadapan Sakramen Maha Kudus. Aku pergi. Stepnya pertama punya niat, punya minat, punya kehendak. Kita semua juga harus punya kehendak, punya rencana. Aku pergi untuk apa? Untuk bermeditasi. Di mana? Di hadapan Sakramen yang Maha Kudus. Jadi ada 3 tahap ya. Aku mau apa?
Setiap manusia harus punya niat. Mau apa? Pergi. Ya, yang kedua. Perginya kemana? Ke Sakramen Maha Kudus. Itu yang dilakukan oleh Santa Faustina. Karena pada waktu itu dia ada di sanatorium di rumah sakit. Ya, dia ada di rumah sakit. Di dalam Sakramen Maha Kudus, di dalam ruangan tersebut, setelah Faustina bermeditasi, tiba-tiba dia mendengar suara Yesus. Yesus berkata, "Putriku, semua yang ada adalah milikmu." Tapi Suster Faustina bilang, "Hatiku tidak menginginkan sesuatu pun selain engkau, oh harta hatiku. Hanya hatimulah yang kuinginkan. Tanpa engkau, surga itu tidak ada artinya sama sekali bagiku. Aku terus-menerus seolah pingsan merindukan engkau." Jadi di dalam Sakramen Maha Kudus, di dalam ruangan tersebut, dalam meditasi tersebut terjadilah suatu dialog. Yesus memberitahu Suster Faustina bahwa ini semua milikmu. Tapi Suster Faustina bilang, itu nggak penting, itu semua nggak ada artinya buatku. Aku hanya merindukan engkau. Aku sangat rindu akan engkau. Jadi kerinduan itu juga memang perlu diungkapkan ya, diungkapkan. Rindu, sungguh-sungguh ingin bersatu dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus bilang, "Ketahuilah ini putriku, bahwa engkau sekarang sudah mengecap apa yang baru akan dinikmati jiwa-jiwa lain di alam kekekalan." Keadaan, situasi, apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh Suster Faustina mendapat satu konfirmasi dari Tuhan Yesus bahwa apa yang engkau alami sekarang itu adalah apa yang sebetulnya dinikmati oleh jiwa-jiwa lain di alam kekekalan. Jadi kita nanti kalau suatu hari sudah meninggal, kita juga akan mengalami hal seperti ini. Tapi nanti di alam kekekalan, setelah kita dibersihkan dari segala dosa-dosa kita. Ya. Tapi sekarang Suster Faustina sudah bisa merasakan itu. Sangat rindu, ingin ketemu Tuhan, nggak penting yang lain semuanya, yang penting hanya Tuhan Yesus. Itu adalah saat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang baru akan dinikmati jiwa-jiwa lain di alam kekekalan. Jadi kita juga bisa merefleksi dalam hidup kita, apa sih fokus hidup kita? Pekerjaan, keluarga, kecukupan, terkenal, diterima oleh orang sekitar, apa yang jadi fokus kita? Di sini Suster Faustina memberikan pengajaran yang jadi fokus kita adalah Yesus. Kalau kita secara keseluruhan bisa memfokuskan hidup kita bahwa yang terutama Yesus, yang lain-lain nggak penting. Yesus yang paling utama, itu kita sudah mulai mengecap apa yang akan dialami dalam alam kekekalan. Nah, poinnya adalah kalau kita bicara alam kekekalan, poinnya adalah nggak mungkin kita sekarang bisa alami alam kekekalan itu setelah kita mati. Jadi ada proses yang harus kita lewati. Suka nggak suka, kita baru bisa menikmati hidup kekal kalau kita sudah meninggal. Kita sudah tidak ada di dunia yang fana ini lagi. Kita sudah kembali ke Tuhan. Kita bisa mengalami alam kekekalan. Jadi kita hidup, kita harus masuk ke proses, ke pintu itu adalah pintu kematian. Kita harus masuk ke sana, baru kita bisa menikmati kebersamaan bersatu dalam Tuhan, dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, ada nggak yang mau mati? Nggak ada ya, semua orang nggak mau mati. Bahkan orang yang udah sekarat, udah setengah mati pun nggak mau mati. Kenapa? Oke, saya ambil beberapa contoh dulu ya, beberapa contoh. Ada orang yang sudah sekarat, sudah sakit parah ya. Anaknya bilang, "Bu Esther, jangan doa koronka ya, doa rosario aja." Saya bilang, "Kenapa?" "Jangan, supaya jangan meninggal mama saya." Padahal kondisinya udah sekarat, udah antara sadar dan tidak sadar. Ya, sebagai anak
boleh berharap supaya mamahnya jangan meninggal. Tapi harapan itu sebetulnya untuk siapa? Untuk diri dia sendiri atau untuk kepentingan mamahnya, untuk kebaikan orang tuanya? Kita sering egois ya, kita sering ada orang tua biarkan dia hidup seperti itu, tapi giliran kalau sudah mau meninggal sekarat kayaknya baru nangis, baru bilang jangan mati, jangan meninggalkan saya apa segala macam. Ada lagi, saya pernah nengok satu ibu di rumah sakit, kakaknya anggota komunitas. Saya udah kasih tahu dengan kondisi mamah kamu yang seperti itu, sudah sakit lama ya, lebih baik direlakan, didoakan supaya dia punya persiapan. Tapi nggak bisa Bu Esther, adik saya nggak setuju. Sampai sekarang pun adik saya nggak mau mamahnya meninggal. Jadi nggak boleh doa seperti itu. Doanya harus sembuh, harus sembuh, harus sembuh. Jadi waktu itu saya ke rumah sakit, saya lihat ya, mamahnya itu dalam posisi yang sudah meringkuk, cuma tangannya juga cuma tulang sama kulit. Dia juga udah antara sadar dan nggak sadar, dan ternyata suster mau memberikan infus itu nggak bisa, mentah lagi, baik di tangan maupun di kaki. Di situ ada adiknya lagi nangis terus ya. Terus saya tanya, kamu sayang nggak sih sama mama kamu? Oh sayang sekali. Terus kalau kamu membiarkan mama kamu seperti itu, sebetulnya kamu lagi sayang sama mama kamu atau kamu lagi siksa mama kamu? Terus dia diam, dia nggak suka seperti itu. Ya pastilah, saya sayang sama mama saya. Iya betul, kamu sayang sama mama kamu. Tapi lihat kondisi mama kamu, sadar nggak sadar, dia kesakitan, ya mengkerut kesakitan. Terus kalau mau diinfus cari disuntik itu nggak bisa, mental terus. Kamu mau harap apa terhadap mama seperti itu? Mamahnya nggak bisa ngomong. Tapi kalau mamahnya bisa ngomong, mungkin mamanya akan bilang sesuatu. Sekarang kondisinya dibalik deh, saya bilang gitu. Kamu yang sakit parah seperti itu. Terus cici kamu yang mempertahankan kamu nggak boleh pulang. Kira-kira kamu bagaimana? Menderita, sakit, nggak tahu kapan sembuhnya. Bahkan dokter bilang sudah tidak ada harapan lagi. Tapi sementara itu kamu nggak boleh pergi. Kamu tetap harus menderita. Sehari lepas sehari terus menderita. Di situ baru dia pikir. Baru pikirannya terbuka bahwa cara dia menahan mamahnya itu bukan ungkapan sayang, tapi dia egois karena dia nggak mau kehilangan. Dia nggak mau kehilangan mamahnya, makanya dia bilang mamahnya nggak boleh pergi. Tapi dia nggak pernah berpikir bagaimana mamahnya menderita menit demi menit, detik demi detik hanya untuk apa? Saya juga nggak tahu. Karena dokter juga bilang udah nggak terlalu ada harapan. Setelah dijelaskan, akhirnya dia bisa berdoa pelepasan. Dia bisa berdoa untuk kepentingan mamahnya. Jadi bukan untuk dia lagi. Dia berdoa untuk kepentingan mamahnya, saling memaafkan, minta ampun, berdoa pada Tuhan, biar Tuhan kasih yang terbaik. Dan dengan sangat sederhana, mamahnya pergi. Dan artinya mamahnya sudah tidak menderita lagi. Nggak menderita fisik lagi di dunia ini. Ada lagi, contoh, itu juga sama. Suaminya sakit ya, sekarat. Saya waktu itu datang keluar kota, masih saudara ya, jadi udah setengah mati gitu ya. Ya udah kita datang pasti berdoa dulu, udah selesai berdoa, saya ngobrol sama istrinya bilang, doain supaya suami saya sembuh, doain supaya suami saya sembuh. Saya belum siap, suami saya meninggal. Terus saya bilang tenang. Sekarang yang lagi membutuhkan perhatian itu si istri atau si suami yang lagi sakit. Dia sekarat, dia udah terbuka gitu, udah napas juga udah satu-satu. Terus sementara istrinya bilang, saya nggak mau kehilangan dia, saya nggak mau dia mati, saya nggak mau sendiri. Coba tenang. Jadi yang mau diperhatikan sekarang itu siapa? Si sakit atau si istri? Perhatikan ya, saya nggak mau kehilangan, saya mau dia sembuh. Saya belum siap ditinggalkan. Siapa yang jadi fokus? Saya kan? Bukan yang sakit kan? Nah, dari situ ya kita tetap berdoa supaya Tuhan memberi kesembuhan. Tapi pelan-pelan saya kasih tahu dia bahwa proses meninggal itu setiap orang masih alami.
Nah, mengenai siap nggak siap, kalau bicara siap nggak ada yang siap sebetulnya. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan diri dan Tuhan lihat itu sudah siap, peristiwa itu akan terjadi. Nah, di dalam proses itu memang akhirnya suaminya sembuh. Suaminya pulang ke rumah. Nah, ada satu cerita yang luar biasa. Ternyata sebelum suaminya benar-benar sakit, suaminya pernah minta ke supirnya untuk membeli 2 rosario. Dia Kristen, dia orang Kristen. Karena istrinya sangat fanatik dengan agama Kristennya, Kristen Protestan ya. Jadi dia diam-diam, dia membeli rosario, tapi dia nggak mau kasih tahu ke istrinya. Nah, pada waktu sakit lagi, jadi sembuh sebentar terus kemudian sakit lagi, akhirnya si supir mau nggak mau ngomong bahwa ini pernah disuruh beli rosario oleh si bapak. Di situ istrinya sadar bahwa ternyata walaupun suaminya ikut dia, tapi suaminya punya satu kepercayaan bahwa dengan rosario, dengan Bunda Maria, dia merasa lebih tenang, lebih kuat, lebih nyaman. Ya, jadi akhirnya pada waktu sakit lagi yang kedua, diberilah rosario tersebut. Jadi dia juga nggak perlu takut kasih lihat ke istrinya bahwa dia pegang rosario, dan dalam proses itu akhirnya dia pulang dengan tenang dan memang ternyata istrinya sudah jauh lebih bisa menerima. Ada banyak cerita, memang ada lagi satu cerita. Si ayah ini tiba-tiba kena serangan jantung, sudah koma, padahal tadinya dia sehat-sehat. Itu semua keluarganya, anak, istrinya semua tidak siap. Dan saya juga tahu pasti nggak siap, karena dia lagi sehat seger ya. Kita berdoa sama Tuhan, berdoa minta Tuhan berikan kesembuhan, akhirnya sembuh, sehat, bahkan dia bisa pergi ke Amerika, bisa ketemu sama adiknya, bisa berkumpul dengan saudara keluarga besarnya, tapi setelah itu sakit lagi dan akhirnya meninggal. Jadi proses meninggal itu macam-macam caranya, ya, macam-macam caranya. Yang nggak bisa dipungkiri adalah bahwa kematian itu akan datang. Suka nggak suka, kematian itu akan datang. Dan untuk menikmati hidup kekal, kita harus lewat pintu kematian tersebut. Oleh sebab itu, kita perlu mempersiapkan diri. Nggak bisa pakai batasan umur, karena yang muda juga ada yang meninggal. Nggak bisa pakai batasan laki perempuan, sehat nggak sehat, nggak bisa. Ada juga yang sehat, misalnya contoh ya, sehat, kayak kena COVID-19 dalam hitungan 2-3 hari, 4 hari juga meninggal. Itu bicara tentang proses meninggal. Tapi kita semua akan mengalami hal tersebut. Nah, di situ masih di ruang adorasi ya, Suster Faustina bilang, jiwaku dibanjiri dengan terang pengetahuan Allah. Mengalami sesuatu kegembiraan, sukacita, bahagia yang Suster Faustina bilang, saya nggak bisa cerita, nggak bisa ditulis. Karena kalau kita ditulis, saya gembira. Membatasi apa yang dia alami. Yang dia alami itu begitu sukacitanya, begitu gembiranya, sampai dia nggak bisa menulis. Karena begitu ditulis, langsung menjadi terbatas. Ya, padahal yang dia alami itu sesuatu yang luar biasa. Dia bilang, mengalami pengalaman jiwa ketika beristirahat di dekat hati Sang Maha Agung yang tak terselami. Dan aku tidak bisa merumuskannya dengan kata-kata. Jadi diary ini memang tulisannya Suster Faustina, pikirannya, perasaannya, suara Yesus, Yesus meminta ini, meminta itu, dan pengalaman pribadinya dia, tapi tetap terbatas. Ada hal-hal yang dia rasakan yang menurut dia nggak bisa dirumuskan dengan tulisan. Setelah selesai dari ruang adorasi, dia kembali ke kamar. Ke kamar, dokter periksa, ya, dia kan ada di rumah sakit, dan dokter periksa, dokternya kaget, kok denyut nadinya begitu cepat? Dokter itu bertanya kan, Suster Faustina nggak jelasin, karena dia bilang nggak mungkin, dia lagi sekarat, nggak mungkin dokter bisa kasih obat
untuk menenangkan, menenteramkan, membuat dia nyaman dari apa yang dia alami. Dia sedang sekarat merindukan Yesus. Dan menurut Suster Faustina, dokter nggak mungkin bisa kasih obat. Jadi dia diam aja, dia nggak cerita kepada dokter apa yang baru saja dia alami. Saya coba lihat ke 971 ya. Di situ Suster Faustina juga punya kelebihan di mana dia bisa kontak, bisa tahu jiwa yang sedang sekarat, bisa berkomunikasi dengan jiwa tersebut. Dia kontak dengan jiwa yang menghadapi ajal, dan jiwa itu minta didoakan oleh Suster Faustina. Dan Suster Faustina katakan, aku dapat berdoa karena Tuhan memberikan kepadaku roh doa yang luar biasa. Kita juga boleh minta, ya. Kita sebagai orang-orang rasul kerahiman, kita sebagai devosan kerahiman, Tuhan sangat peduli kepada jiwa-jiwa. Jadi kita juga boleh minta kepada Tuhan, minta rahmat supaya kita bisa berdoa untuk mereka-mereka yang butuh doa kita. Dikatakan oleh Suster Faustina, aku sadar bahwa aku hidup untuk jiwa-jiwa, untuk bawa jiwa-jiwa itu kepada kerahiman Tuhan. Tidak ada pengorbanan yang tidak ada artinya. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa saya ini percuma berdoa, sia-sialah berdoa. Enggak ya. Di sini dikatakan tidak ada pengorbanan yang tidak ada artinya. Kita masih ingat ya, Santa Monica berdoa untuk suaminya, untuk anaknya puluhan tahun. Jadi nggak ada doa yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, rajin-rajinlah berdoa. Apalagi dalam masa COVID-19 seperti sekarang. Kita lebih banyak di rumah. Daripada bengong, daripada mikirin yang enggak-enggak ya. Pakai waktu untuk makin dekat dengan Tuhan, berdoa. Buat mereka yang membutuhkan. Dengan berdoa kita menjalin relasi komunikasi dengan Tuhan. Itu saja untuk hari ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau belajar dari Suster Faustina ya, kita mulai belajar bermeditasi. Karena tadi dikatakan kan, dengan Faustina bermeditasi dia mendengar suara Tuhan, terjadi komunikasi dengan Tuhan, dan dia mendapatkan rahmat-rahmat yang lain, rahmat-rahmat baru. Yang kedua, suatu hari kita akan mati. Matinya bagaimana kita nggak tahu. Tapi kita dari sekarang, karena kita menuju ke sana kan juga ya. Jadi mari kita isi hari-hari kita dengan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Melakukan persiapan-persiapan supaya nanti saatnya tiba, kita nggak usah terlalu ketakutan lagi. Karena ingat ya, Yesus kan berjanji bahwa orang-orang yang menyebarluaskan kerahiman Tuhan, dia akan datang. Dia akan membela kita sebagai kemuliaannya sendiri. Persiapan itu antara lain, jadilah semakin baik setiap hari. Jadilah semakin berbelas kasih. Jangan fokus lagi ke saya, tapi orang lain yang kita perhatikan. Belajar mengampuni. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Di rumah saja, mulailah bersih-bersih rumah. Supaya rumahnya menjadi rumah yang sehat, rumah yang bersih. Enggak nimbun segala macam barang, dikasih ke orang sayang, tapi di rumah juga enggak dipakai. Mulailah dengan memberi, berbagi. Banyak hal yang bisa dilakukan. Yang ketiga, ayo kita rajin berdoa untuk yang sedang sekarat. Seperti Suster Faustina punya kelebihan ya, dia bisa berkomunikasi, berdoa dengan atau punya kontak dengan jiwa-jiwa yang sedang sekarat. Di sekeliling kita juga sebetulnya banyak yang butuh didoakan. Saya nggak peka ya, jadi saya nggak tahu. Tapi ada kerinduan untuk berdoa. Seperti suami saya cerita kan, dia doa koronka, dia berdoa buat yang sekarat, berdoa buat yang kecelakaan, berdoa buat yang berdosa, berdoa buat yang memang minta didoakan. Ayo berdoa ya, terutama orang-orang yang sedang sekarat atau yang sudah meninggal tapi dia masih perlu doa. Saya tutup dengan satu sharing.
Waktu itu pelayanan ke Sukabumi bersama Romo Subagio juga, memberikan seminar kerahiman ilahi. Kami nginap di salah satu rumah ya, rumah susteraan. Saya tidur sama adik saya waktu itu ya. Malam-malam sekitar jam 3, jam 4 ya, ada suara orang ketok-ketok jendela. Saya pikir siapa ya malam-malam ketok-ketok jendela. Adik saya bilang jangan buka. Tapi saya penasaran karena ketok-ketok lagi. Jadi saya buka hordennya. Nggak ada siapa-siapa di depan jendela. Gelap, masih gelap. Memang jendelanya menghadap ke taman. Udah ditutup gordennya. Bunyi lagi, ketok-ketok lagi. Lihat lagi, nggak ada siapa-siapa. Ya udah, nggak lama dengar suara anjing melolong ya. Gitu. Itu terus gitu ya. Ya udah, saya juga diamin lagi. Dan tiba-tiba saya juga dengar suara keran terbuka di dapur. Jadi saya keluar, ternyata airnya udah melebar, sudah mau masuk ke dalam kamar. Dan memang waktu itu tinggalnya di dekat dapur. Udah dimatiin. Kenapa ya? Kok bisa kayak gitu? Ya sudah, udah tidur lagi. Karena ketok-ketok jendela dibuka nggak ada orang, nggak ada siapa. Jadi ada ketok-ketok lagi, udah kita acuh. Besok paginya waktu makan pagi, ngobrol lah. Ada suster-suster, ada Romo, ada juga yang lain ya. Ngobrol. Di situ karena mulai bilang ada suara, ada apa ya. Jadi saya juga bilang pengalaman saya. Kemudian susternya bilang, oh ada, itu masih nggak seberapa katanya gitu. Jadi saya juga ngobrol sama Romo. Terus Romo bilang iya, mereka itu memberi tanda kepada kita bahwa ada mereka dan mereka butuh doa. Ayo udah ambil air suci, kita berdoa. Jadi sebelum seminar kita berdoa dulu di ruangan tersebut, kita pergi ke tempat-tempat yang perlu didoakan ya. Jadi Romo berdoa, memercikan air suci, kita juga mendampingi sambil berdoa. Di situ dikatakan bahwa ya mereka butuh doa. Kalau kita nggak peka, kan ada orang yang bilang, waduh, kayaknya seperti Suster Faustina ya. Tapi kalau saya nggak peka, saya nggak tahu, ya mungkin mereka melakukan sesuatu dengan tanda, dengan ketok-ketok jendela, atau dengan suara anjing, atau dengan apa ya. Nah, mari kita juga nggak usah tunggu tanda baru berdoa. Rajin-rajinlah berdoa. Selalu minta Tuhan tutup bungkus kita dengan darah Yesus. Dan kita berdoa untuk mereka yang butuh didoakan. Itu aja pesan saya. Mari kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu. Untuk pengajaran ilahi pada hari ini, kami belajar banyak dari Suster Faustina, di mana kami jadi orang harus punya niat untuk mau melakukan sesuatu. Dan yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah dia pergi ke Sakramen Maha Kudus. Pertama-tama mencari Engkau, memprioritaskan Engkau, mengutamakan Engkau, walaupun dia dalam keadaan sakit. Tumbuhkan juga rasa rindu kami, rasa cinta kami kepadamu Tuhan, supaya kami rajin berdoa, berdialog dengan-Mu. Dan terutama kami juga mohon rahmat untuk bisa berdoa dengan baik, dengan luar biasa, khususnya berdoa untuk mereka-mereka yang membutuhkan doa. Baik orang yang sedang sekarat, orang yang sudah meninggal, maupun siapa saja yang membutuhkan doa. Tumbuhkan rasa cinta dalam diri kami untuk bisa berdoa dengan tulus, hati dengan kejujuran. Dan juga berkati kami Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, supaya hari lepas hari apa yang kami lakukan, kami rencanakan, kami katakan, kami buat adalah semakin hari semakin bisa menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, karena hanya Yesus andalan hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.